Oke, ini dia hasilnya. Kita berhasil membuat dinamis card view, membuat dinamis label, membuat dinamis image atau gambar, membuat dinamis button. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah playlist dasar-dasar komponen. Kali ini kita bahas komponen dinamik komponen, yaitu kita bisa membuat komponen secara dinamis. Jadi kita tidak perlu memasukkan komponen sebanyak yang kita butuhkan. Cukup masukkan satu komponen dinamis saja. Untuk lebih jelasnya, kita buat project baru dengan nama dynamic component. Kita lihat dynamic component, apa saja yang bisa kita dinamiskan. Di grup dynamic component, ini dia komponen yang bisa dinamiskan. Yang pertama button, card view, image, label, spasi, dan text box. Oke, kita coba semuanya. Kita masukkan button, card view, image, label, spasi, dan text box. Oke, di sini kita coba menampilkan data dari Google Drive yaitu spreadsheet. Ini sudah saya buat datanya. Ada 1, 2, 3, 4 kolom, judul, deskripsi, dan gambar nantinya untuk dinamis komponennya. Oke, kita kembali lagi ke Kodular. Di sini kita bahas juga komponen yang bersangkutan untuk memanggil data spreadsheet ini. Yang pertama kita masukkan yang network. Ini fungsinya untuk cek sinyal. Selanjutnya kita masukkan web. Ini fungsinya untuk memanggil seperti get, post, dan yang lainnya. Oke, kita masukkan satu lagi yaitu notifier. Dan kita masukkan juga untuk layout yang vertical scroll. Jadi dinamis komponen ini kita masukkan di sini nantinya. Kita beri lebar full, tinggi full, horizontalnya kita centerkan. Selanjutnya kita masukkan yang vertikal tanpa scroll. Kita beri lebarnya 90% biar tidak terlalu ke samping. Untuk tingginya kita fullkan. Oke, ini kita ganti dengan layout dinamis. Atau kita beri namanya layout content. Jadi di dalam layout ini semua konten nantinya. Oke, kita masuk ke blok. Pertama kita panggil menggunakan screen initialize. Pertama screen dibuka, maka kita panggil atau kita get yang spreadsheet ini. Kita pilih yang initialize, yang ini. Selanjutnya kita cek sinyalnya menggunakan komponen network is connected. Kita masukkan if di dalamnya. Kita masukkan di sini not. Jika tidak ada koneksi, maka kita tampilkan di notifier. Pesannya notifier, kita masukkan yang pesan. Ini saja message dialog. Pesannya tidak ada jaringan. Detailnya kita beri info. Buttonnya oke. Oke. Jika ada jaringan maka kita tambahkan di sini else. Maka kita panggil menggunakan komponen web. Ini di sini kita menggunakan metode get untuk mengambil datanya. Pertama kita set dulu URL-nya. Ini kita set di sini. Oke, kita kembali ke spreadsheet. Ini datanya. Caranya kita ambil filenya, kita klik kanan yang file spreadsheetnya, lalu kita pilih dapatkan link. Ini kita ganti dengan aksesnya yaitu siapa saja yang memiliki link. Lalu kita salin, kita buka notepad, kita rubah untuk URL-nya. Kita pastikan di sini. Yang perlu kita rubah adalah sampai ID filenya, lalu slash kita hapus di belakangnya. Lalu kita tambahkan di sini di belakangnya export. Lalu tanda tanya, format, lalu sama dengan yaitu CSV formatnya untuk outputnya, dan git sama dengan gitnya kita lihat di spreadsheet.
yang sheet 1 ini kita lihat gate-nya yang ini. Gate-nya adalah 0. Kita masukkan di sini 0. Inilah format URL untuk mengambil data di spreadsheet. Kita copy yang ini. Copy. Lalu kita pastikan di URL. Kita masukkan teks di sini. Ini kita hapus, lalu kita pastikan. Oke. URL sudah kita set, lalu kita get. Kita pilih web lagi. Lalu kita get. Ya ini. Selanjutnya kita pilih web lagi, lalu kita pilih event got text. Oke, kita cek dulu menggunakan if. Kita masukkan match yang sama dengan jika respon kode sama dengan 200. 200 itu berarti sukses mengambil data. Oke, kita eksekusi. Jika tidak 200 maka gagal mengambil data. Kita buat di sini gagal mengambil data. Atau kita tampilkan untuk respon kodenya biar kita tahu nantinya. Kita joinkan. Kita ambil yang respon kode. Oke. Selanjutnya kita eksekusi di dalam if yang pertama ini. Pertama kita buat variabel baru yang lokal saja dengan nama data. Lalu yang respon konten ini kita convert menggunakan list, yaitu list from CSV. Kita convert menjadi list yang CSV yang ini. Oke, jika sudah terconvert maka kita hapus indeks yang pertama. Indeks pertama yaitu yang judulnya ini. Kita hapus ini. Itu list dari data ini. Indeks pertama. Kita buat 1. Oke. Jika sudah, kita buat perulangan. For each. For each ini. Yaitu dari data ini. Oke. Pertama tentunya kita buat dulu untuk dynamic component card view. Kita buat yang ini. Card view ini. Kita create. Yang ini kita create dulu. ID. Untuk ID ini tidak boleh sama di komponen yang sama, misalnya dynamic 1 itu nggak boleh satu yang lainnya. Tapi kalau ini boleh, image sama card view boleh satu. Kita buat di sini variabel baru dengan nama ID. Untuk ID itu berupa integer. Ini kita set dengan 0. Nah, di sini kita set lagi ID. Kita tambahkan tiap perulangan. Kita ambil match ID ditambah 1. Jadi ditambah tiap perulangannya. Oke. Maka kita gunakan untuk ID ini dari variabel ID ini. Jadi tidak akan sama. Arrangement ini di dalam layout mana akan kita buat card view ini. Yaitu kita buat di layout konten ini. Kita ambil yang paling bawah. Nah, selanjutnya lebarnya. Untuk lebar yang full parent itu adalah min 2, sedangkan otomatis min 1. Lebarnya kita buat min 2. Full. Min 2. Tingginya ini min 2. Tingginya min 1 otomatis. Min 1. Oke, kita berhasil membuat card view. Bisa Anda atur juga untuk properti yang lainnya. Kayak background color bisa diatur juga. Oke, kita lanjut membuat dynamic label. Kita create labelnya. Create label. ID-nya kita ambil dari variabel ID. Ini boleh sama ID label dengan card view, tapi sesama card view itu tidak boleh sama. Arrangement-nya. Di dalam komponen mana kita masukkan label ini? Tentunya kita masukkan di dalam card view. Caranya kita ambil card view, kita get. Kita get yang card view by ID. Maka nanti labelnya di dalam card view ini. ID-nya yaitu ID yang sekarang yaitu misalnya 1. Selanjutnya kita set text-nya. Kita pilih label. Lalu set text. Ini dia. Yaitu ID yang ini. Yang sekarang. Teksnya kita coba lihat di spreadsheet. Pertama kita tampilkan judulnya, di bawahnya deskripsi. Berarti ini indeks
Ini 1, 2, dan 3. 2 dan 3. 2 itu judul, 3 deskripsi. Kita joinkan di sini. Join. Pertama kita tampilkan untuk judulnya. Kita select. Select indeks yang kedua, yaitu judul. Dari item ini yang kita ulang. Selanjutnya kita tampilkan deskripsi. Kita BR untuk baris baru. Ini format HTML BR. Oke. Dan ini jangan lupa diturukan HTML-nya berfungsi. Ini true. Kita tambah join-nya. Selanjutnya deskripsi, yaitu indeks 3. Ini baris pertama, ini baris kedua. Atau kita boldkan yang judul ini. Bold yaitu B. Kita tutup boldnya. B. Oke. Terus selanjutnya yang deskripsi kita miringkan, yaitu I. Lalu kita tutup juga I-nya di sini. I. Selanjutnya di bawahnya kita buat komponen dinamis untuk image. Oke, ini image. Kita create. ID-nya kita ambil dari variabel ID. Di dalam mana kita masukkan image ini? Kita masukkan di dalam card view. Berarti nanti di bawah label ini secara berurutan. Kita get lagi. Ini kita duplikat ini di dalam card view. Page-nya yaitu kita ambil dari yang thumbnail ini. 1, 2, 3, 4. Kita select yaitu indeks ke-4. Lebarnya kita fullkan yaitu min 2. Min 2. Tingginya kita otomatiskan yaitu min 1. Min 1. Setelah membuat gambar, nanti kita buat juga untuk dinamis button. Kita pilih button, lalu create button. Yaitu dari variabel ID kita masukkan di dalam card view. Kita duplikat ini. Selanjutnya kita buat nama teks buttonnya. Kita pilih button, lalu kita create teksnya. Create text yang mana? Ini set text. Yaitu variabel ID. Teksnya kita buat yaitu lihat tutorial. Kalau button ini kita set warna backgroundnya bisa juga. Kita pilih button, lalu kita set background colornya. Background color. Ini kita ambil dari variabel ID. Color kita ambil dari sini. Misalnya warna ini. Selanjutnya kita coba dinamis yang spasi. Kita create spasi, yaitu ID. Kita masukkan di mana? Berarti ini kita beri jarak antara card view. Jadi tidak di dalam card view lagi, tapi di dalam layout konten ini. Kita duplikat yang ini. Jadi antara card view diberi jarak. Lebarnya kita otomatiskan. Tingginya kita buat 20 pixel. Kita buat di sini 20. Jarak antara card view. Oke. Kita masuk ke desain. Karena nanti card view-nya warna putih, yang background screen ini kita ganti warna backgroundnya warna ini. Oke. Kita coba tes untuk melihat hasilnya. Scan barcode. Oke, ini dia hasilnya. Kita berhasil membuat dinamis card view, membuat dinamis label, membuat dinamis image atau gambar, membuat dinamis button. Oke, yang belum kita coba di sini yaitu text box. Ini sama saja untuk penggunanya. Create dan masukkan ID-nya, lalu pilih arrangement-nya. Oke, caranya tetap sama. Singkat tutorial untuk dinamis komponen. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.